Part 26. Pemaksaan yang tak tuntas. Cicup-cup. Aku menatap Pak Rahul dengan tak percaya. Yang kulihat adalah sebaliknya. Pak Rahul, beliau menanggapinya dengan cukup santai, berbanding terbalik denganku yang kian menatapnya dengan mata membulat. Kamu kenapa seperti terkejut? Mata kami saling menatap. Bahkan mataku sama sekali tak berkedip. Aku meneguk salivaku sambil mengerjapkan mata. Bapak kenapa membahasnya sekarang? Memang ada larangan saya untuk tak membahasnya. Mendengar perkataannya aku menggeleng kepala. Lalu, kenapa tiba-tiba mengatakannya? Tanyaku dengan gugup. Lalu, saya harus membahasnya kapan? Besok. Ingin rasanya aku memukul kepala mertuaku. Bagaimana bisa dia begitu santai mengatakannya tanpa dengan beban? Ya bukan begitu, Pak, tapi... Tus-tus. Aku menghentikan perkataanku saat aku mendengar petir yang sangat kencang. Bahkan jantungku hampir copot ketika mendengarnya. Membuat mulutku terkatut begitu saja. Aku, yang tadinya masih saling pandang dengan Pak Rahul, kini berubah memutus pandang. Pandanganku menatap ke arah pintu yang jaraknya tak jauh dariku. Suara hujan semakin terdengar deras, bahkan sepertinya hujan yang turun bercampur dengan angin kencang. Hujannya sangat deras, ujarku tiba-tiba. Tidak perlu terkejut, ini memang masuk musim hujan, wajar jika hujannya kencang. Mendengar apa yang Pak Rahul katakan, aku jadi teringat suamiku. Apa dia akan baik-baik saja berlayar? Bahkan ketika cuaca tak baik seperti ini, tus, kedua kalinya suara petir terdengar membuat aku sedikit memundurkan tubuh di punggung sofa seolah mencari ketenangan. Petirnya juga keras, ngeri sekali kalau sampai tersambar. Pak Rahul berbeda pandang denganku. Jika aku menatap keluar, beliau tidak. Beliau masih terus menatapku sejak tadi. Aku tak mengidahkannya karena jujur aku ketakutan di situasi seperti ini. Tidak perlu takut, ujar Pak Rahul dengan pelan. Karena terlalu pelannya, aku bahkan merasa helahan napasnya mampu menyapu daun telingaku. Tubuhku menegang, bulu tanganku berdiri tiba-tiba. Terlebih saat kurasakan utapan di pinggangku, membuat tubuhku terkunci tak bisa bergerak sedikit pun. Gerakan di pinggangku berubah sedikit liar, membuatku terpekik tanpa sadar. Pak Rahul terkekeh. Belum saya pegang saja sudah seperti patung. Apalagi saya pegang, kamu sangat menggemaskan. Tangannya berliar di tali pinggang, semakin naik membuat aku memutuskan memutar badan dan melepasnya. Pak, jangan melebihi batasan lagi. Pak, cukup bah. Pak Rahul tersenyum tipis dan pipiku dengan lembut. Batasan seperti apa yang kamu maksud? Bibirku terkatup sempurna. Gila. Aku tak mungkin terang-terangan kembali mengatakan yang telah kami lakukan. Tanpa anak katakan, Bapak pasti paham, batasan mertua dan menantu, kataku dengan pelan. Lalu, bagaimana bisa kamu mengungkit batasan jika batasan itu sudah pernah dilanggar? Ana, kamu lupa semuanya, jantungku berdenyut kencang. Semua yang dia katakan benar. Tapi, tetap saja, semua tak bisa kembali terjadi. Pak Rahul bintang-bintangku sambil menatapnya. Aku bagai terhipnotis oleh pegangannya. Aku hanya diam, mengizinkan beliau bintang-bintangku. Otakku menolak, namun rasanya bintang tidak menolak pegangan itu. Ini sudah pernah saya pagar sebelumnya, rasanya kenyal, pagar, dan bagaikan candu untuk saya. Pak Rahul mulai mendekati pagar, dengan masih pagar, tanganku pagar sisi sofa dengan jantung berdegup. Saya merindukannya. Bagaimana bisa saya lupa rasa pagar kamu, Ana? Tidak sedikit pun saya melupakannya. Papa, telunjuk Pak Rahul berada di atas pagar. Dia mendesis, exercise, jangan katakan apapun. Tapi ini semua tidak benar. Saya sudah bilang untuk tak mengatakan apapun, Ana. Tapi tangan Pak Rahul langsung meraih pagar bintang dengan paksa. Dia pagar-pagar. Cep, aku memejamkan mata tanpa sadar dan membalas pagarnya. Pak Rahul menekan pagar, membuat pagar refleks terbuka, memberikan akses pagar bermain di dalam sana. Tangannya menuntun pagar mengalungkan di lehernya.
Aku pun menuruti apa yang dia minta. Kedua pagar mengalung di lehernya dengan pagar yang masih mensbintang up satu sama lain. Pak Rahul mendorongku ke belakang sofa, masih dengan pagar. Aku terlentang di bantalan sofa, membiarkan pria itu berada di atas pagar. Kecupannya turun menuju leher pagar. Aku melenguh ketika beliau pagar kecil dan meninggalkan tanda di leher pagar. Beliau masih bermain di leher pagar, memberikan kecupan dan cipokan di pagar, semakin turun ke pagar yang masih terbalut kaos yang pagar gunakan. Saya merindukan kamu, Ana, tidakkah kamu merasakan hal yang sama? Aku diam dengan pagar yang terpaku, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku mengatakan hal yang berbeda dengan respon yang pagar berikan. Ana tidak tahu harus mengatakan apa. Pak, jangan mengatakan sesuatu yang tak saya inginkan. Pak Rahul kembali mengecup pagar. Memancing kandu pagar semakin terbakar. Aku pagar rambutnya sambil mengalungkan kedua pagar di lehernya. Kami saling pagar satu sama lain dengan sadarnya. Hingga Pak Rahul menjauhkan pagar dan mengecup singkat pagarku. Pak Rahul menarik diri dari pagar dan bangkit. Dia menepuk pelan puncak kepalaku dan tersenyum. Cukup malam ini. Kembali ke kamar kamu, udara terasa semakin dingin. Beristirahatlah, selamat malam. Setelah mengatakan itu, Pak Rahul pergi ke kamarnya. Aku terbengong melihatnya. Apa aku telah melakukan kesalahan? Pagi harinya, aku tak melihat Pak Rahul di rumah. Dia sudah pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan. Semalam aku tak bisa tidur terus memikirkan beliau. Aku menghela napas panjang. Ting! Sebuah pesan singkat masuk di ponselku. Rini mengirimi foto dia dan Rosi yang sedang berada di pantai. Raut adik iparku terlihat bahagia. Aku senang melihatnya. Aku mencoba memanggil video call dengan Rini, barangkali bisa mengajak mereka ngobrol. Tak lama, panggilanku diangkat. Mbak Ana. Ternyata yang mengangkat adalah Rosi sendiri. Aku terkejut melihat dia di panggilan video call Rini. Loh, Rosi, bukannya ini nomornya Rini? Iya mbak, aku yang angkat. Rini lagi beli makan sebentar. Aku tahu panggilan dari Mbak Ana. Ya sudah, aku angkat deh. Mbak, aku kangen sama Mbak Ana. Bibirnya manyun dibuat-buat. Naik itu sangat menggemaskan aku rasa. Halah, kangen tapi sebahagia itu liburan tanpa Mbak Ana. Kamu ini, ya sayang loh mbak. Mahal-mahal, kenapa nggak dinikmatin coba? Iya kan, emang mahal Rosi? Iyalah, Rini habis puluhan juta mbak. Aku syok mendengarnya. Hah, puluhan juta? Ih Mbak Ana mah, dim-dim aja. Lagian, Rini itu emang royal karena udah kerja kali ya. Jadi aku nggak dibolehin buat bayar patungan tuh. Uang aku itu, beruntung Rosi, kamu punya teman seperti Rini. Dia menjagain kamu banget, yang buat tahu, nggak pernah lupa absen ngabarin tentang kamu. Bener-bener memenuhi ucapannya sama Mbak. Awalnya, kesan pertama aku bertemu Rini adalah kurang baik. Bagaimana tidak? Rini seperti wanita kota sekali yang memiliki beberapa tato kecil di tubuhnya, rambutnya sering diganti warna, benar-benar jarang aku lihat perempuan desa yang seperti Rini. Namun, semua hanya curigaku saja. Rini seolah menamparku dengan sikapnya yang baik dan bertanggung jawab. Bahkan dia menjaga adik iparku seperti suamiku yang benar-benar menjaga Rosi. Aku terkadang berterima kasih dengan kehadiran Rini untuk di sisi Rosi. Rini emang dewasa, keluarga baik, beberapa kali sering ketemu Rosi. Mbak, terlebih kakaknya juga, Mbak Ayu, baik pula sama Rosi. Rosi dijajanin terus sama kakaknya Rini. Aku terdiam mendengar sesuatu. Ayu, apa Ayu yang sama dengan masa lalu suamiku? Mbak Ana kok melamun? Kau tegur Rosi. Enggak, Mbak Ana enggak melamun, Rosi. Aku rasa tidak mungkin, hanya namanya saja yang kebetulan. Tidak mungkin secara tiba-tiba suamiku ada hubungan dengan kakaknya Rini di masa lalu? Tidak. Ya sudah, Mbak beres-beres rumah dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Dan gak boleh bandel di sana. Iya mbak, siap komandan. Rosi tutup panggilan, ya mbak. Bye Mbak Ana.
Tet, panggilanku pun berakhir. Aku terdiam sejenak sebelum menghela napasku. Ayo, siapa wanita itu sebenarnya? Sampai di situ dulu part 26. Nantikan keseruan kisahnya di part selanjutnya. Jangan lupa komen.